Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Salah. Selamat datang kembali wahai pemirsa channel TV kali ini. Di segmen spesial kami kali ini, diskusi TV akan membawakan satu judul Koperasi Desa Hak atau Harapan Umat. Nah, di tengah dinamika ekonomi nasional muncul sebuah kebijakan yang langsung menyentuh di nadi rakyat di pelosok negeri. Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih. Program ini baru saja mendapat booster luar biasa dengan pendatanganan SKB yang menggaransi kucuran dana signifikan dari Badan Pengelola Investasi atau BPI. Dan antara kita bicara miliar rupiah yang siap mengalir ke desa-desa. Secara kasat mata, ini adalah oase di tengah padang pasir ketimpangan, namun pertanyaan fundamental pun muncul. Apakah program sebesar ini dengan pendanaan dari institusi modern benar-benar bisa menjadi harapan umat? Sebuah sebuah perwujudan ekonomi yang berkeadilan atau justru berpotensi menjadi jebakan skema yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ilahi. Untuk menganalisis langkah strategis ini dari perspektif syariah yang kafah komprehensif yang mana tidak hanya hasil tapi juga proses, kita di sini telah menghadirkan seseorang pakar ekonomi yaitu Pak Agris atau Ustadz Agris lebih dikenalnya. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Baik. Alhamdulillah, Mas Akmal. Alhamdulillah, Insya Allah. Alhamdulillah. Ustadz siap untuk membahas tema diskusi TV kali ini? Insya Allah, ya. Masya Allah, siap. Alhamdulillah. Nah, dari beberapa yang saya jelaskan tadi, langsung saja ke kita segmen ke pertama. Fakta, niat, dan kecemasan awal. Fakta SKB telah ditekan dan antara sebuah institusi investasi yang mengelola dana besar siap menyalurkan sekitar 3 miliar per Kopdes untuk membangun gerai pergudangan dan memperkuat operasional. Lihat pemerintah sangat mulia, pemerataan ekonomi dan penguatan sokong guru ekonomi rakyat. Niatnya adalah keadilan. Namun dalam Islam kita diajarkan bahwa niat baik harus didukung oleh cara yang baik. Sejak awal diumumkan banyak pihak yang cemas. Mereka melihat ini sebagai pernikahan antara semangat gotong royong di desa dengan skema pendanaan ala korporasi besar. Kecemasan ini, atau saya ulangi lagi, kecemasan ini bukan pada niatnya, tapi pada wasilah atau cara penyalurannya. Nah, untuk pertanyaannya, secara niat ini, program ini sangat Islami, wujud dari upaya menegakkan keadilan sosial dan memerangi ketimpangan. Namun dalam syariah al-ibrah bi al-haqaiq la bil al-asma, substansi lebih penting daripada nama. Maka dari itu, eh, saya ingin menanyakan kepada Ustadz Agris, apa pandangan menyeluruh Anda tentang fakta dasar kebijakan ini dan kecemasan awal mengenai bagaimana niat mulia ini bisa berbelok menjadi ketidaksesuaian syariah? Tafadhol. Baik, terima kasih Mas Akmal ya. Jadi secara niat tadi ya, yang Ya. seperti disampaikan Mas Akmal tadi, pemerintah itu ingin adanya pemerataan ekonomi. Ya. Jadi Hmm, ada pemerataan ekonomi iya. dan kemudian memperkuat koperasi sebagai soko guru ekonomi rakyat tadi ya. Tapi dalam pandangan syariah, ya, niat itu tidak bisa kemudian serta-merta menghalalkan cara atau wasilah ya, yang haram tentu saja. Jadi sebenarnya yang dinilai itu adalah hakikat faktanya gitu. Sehingga kemudian untuk koperasi Desa Merah Putih ini ya, sebagaimana itu diberitakan itu kan didanai oleh lembaga investasi ya yang barusan dibentuk ya Danantara ya melalui skema APBN dan dana desa ya. Iya. Dan dengan skema ini kita lihat kemiripannya bahwa ini ada kemiripan dengan skema perbankan
dan public service obligation ya. Ya. Jadi ini skema yang eh, di sini menempatkan pemerintah di sini ya sebagai investornya ya yang kemudian menyalurkan dana kepada koperasi ya untuk kemudian diolah dengan target eh, adanya pengembalian modal ya serta di situ ada keuntungan gitu. Nah, bagaimana dengan perspektif Islam ya? Tentu saja model yang semacam ini tidak apa namanya berbeda jauh ya dengan sistem ribawi yang ada hari ini ya. Isi watak sistem ribawi sistem ekonomi kapitalis hari ini ya. Kenapa? Karena yang pertama modal ini digulirkan dengan ekspektasi bahwa nanti harus ada pengembalian return yang tetap ya seperti itu. Bukan kemudian berbasis profit ataupun loss sharing di sini. Kemudian yang kedua, koperasi di sini menjadi instrumen distribusi dana ya, yang dimana pada saat mendistribusiannya ini tidak berdasarkan akad-akad yang syar'i. Kemudian yang ketiga, dana publik ini kemudian digunakan tanpa mekanisme ataupun tidak menggunakan apa ya kontrol syariah. Ya. Nah, dari tiga hal tadi, artinya ini niat mulia yang tadi mungkin sudah ada di awal itu bisa jadi kemudian malah berbelok ya menjadi jebakan ekonomi yang apa ya, hampir sama dengan lembaga-lembaga ribawi yang hari ini ada ya, yang mereka kemudian menggunakan topeng sosial di situ ya. Nah, seperti kita ketahui bersama dalam pandangan ekonomi syariah, ya koperasi yang model seperti ini itu secara akadnya itu rusak ya, hasad ya. Karena di sini tidak memenuhi rukun-rukun eh, perseroan ataupun sirkah yang sah. Seperti itu, Mas. Oh ya, terima kasih atas jawabannya yang dari beberapa fakta tadi kan ya. Dan kalau ternyata dari konklusi ini ternyata bisa menjadi pisau bermata dua. Yang juga ternyata bisa bukan hanya untuk keadilan sosial, tapi juga ternyata bisa menjadi suatu jebakan untuk koperasi desa atau yang dengan APBN-nya dengan bagian Kementerian Keuangan. Nah, maka dari itu dari Ustadz Akhil sendiri tadi ada menyinggung tentang riba. Nah, di sini ingin menanyakan eh, larangan riba dan skema alternatif. Ingin menanyakan, tolong uraikan secara rinci sih bagaimana prinsip larangan riba yang harus diterapkan khususnya pada kucuran dana 3 miliar ini. Mengingat dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan aset fisik, gerai dan gudang. Dan skema syariah apa yang paling ideal dan praktis untuk pembiayaan aset serta modal kerja Kopdes agar program ini kafah. Tafadhol. Iya, jadi ada dua pertanyaan ya. Jadi ada terkait dengan larangan riba sama tadi ya, bagaimana kemudian skema yang syariah yang ideal ya. Iya, Jadi pertama itu mengenai larangan riba ya. Larangan riba di sini bukan hanya pada bunga yang eksplisit ya, tapi juga pada tambahan apapun nantinya ya atas modal yang akan dipinjamkan. Ya, jadi ini terkait dengan kalau riba itu riba nasiah ya. Jadi jika kemudian tadi disampaikan ada 3 miliar tadi dikucurkan ya untuk masing-masing koperasi ya, kemudian dalam bentuknya adalah pinjaman ataupun investasi ya dengan target-target pengembalian tetap ya. Ya maka itu adalah tambahan yang dimaksud dalam apa namanya istilah riba tadi ya. Maka inilah hakikatnya adalah riba itu sendiri ya. Meskipun mungkin nanti akan dinamai bagi hasil ya atau dana bergirir ya. Tapi pada hakikatnya di situ ada
tambahan ya pada saat kemudian ada modal yang dijamkan ya. Rasulullah sendiri dalam sebuah hadis ya, beliau melaknat pemakan riba ya. Beliau juga selain pemakan riba itu penyetornya, kemudian penulisnya dan kemudian saksi-saksi ya yang dimana itu sama dalam dosanya seperti itu ya. Lalu bagaimana kemudian tadi eh, skema syariahnya ya. Nah, eh, kalau misalnya ini program koperasi desa ini ingin betul-betul secara kafah ya, secara syariah secara kafah ya, maka sebetulnya 3 miliar itu tidak boleh dalam bentuk pinjaman ya. Tapi bisa disalurkan dalam berbagai mekanisme ya. Ada beberapa mekanisme ya. Tentu saja kalau misalnya kita eh, lihat ya di dalam ekonomi syariah itu kita mengenal istilah sirkah ya. Jadi bisa dengan menggunakan sirkah Inan misalnya ya, di mana di situ ada kerjasama ya antara pemodal dengan apa namanya tenaga kerja ya, antara anggota dengan pengelola ya, yang kemudian nanti keuntungannya itu dibagi sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati ya, bukan, dan ini bukan nominal tetap ya seperti bunga ataupun riba tadi ya. Kemudian sirkah mudorobah ya. Di sini misalnya lembaga kayak Danantara ataupun negara itu menjadi sohibul malnya ya. Sementara di sini nanti koperasi berperan sebagai mudoribnya. Nah, itu skema yang kedua ya, skema mudorobah ya. Tapi di sini lembaga ataupun negara itu tidak boleh kemudian menuntut pengembalian modal yang jumlahnya pasti ya. Tapi di sini ada bagian keuntungan yang tadi yang sudah disepakati di awal gitu. Tapi di sini juga tentu saja apa namanya tidak menutup kemungkinan bahwa di situ ada profit ataupun loss ya. Jadi tidak kemudian berpandang bahwa akan terus profit ya seperti itu. Kemudian yang ketiga dengan metode wakaf ya. Jadi untuk dana-dana publik ataupun dana sosial ya, ini salurannya bisa juga melalui wakaf produktif dengan aset-aset yang dimiliki ya, itu nanti hasilnya bisa dikembalikan ke masyarakat ya. Sedangkan untuk yang pinjaman ya maka pinjamannya yang tanpa bunga tentu saja ya. Sehingga nanti bisa digunakan ataupun dipakai oleh anggota untuk modal kerja ya, bukan bukan sebagai investasi yang komersial gitu ya. Dengan demikian kalau kita menggunakan beberapa skema tadi ya, maka di sini masih bisa dicapai insya Allah ya tanpa kemudian mencederai ya larangan riba itu sendiri ya, karena seharusnya apa namanya negara ya kalau di dalam Islam itu ya menyalurkan dana-dana itu melalui Baitul Mal ya, di mana di situ bukan menggunakan sistem utang ya ataupun menggunakan tadi ya pinjaman yang kemudian mengharuskan adanya riba ataupun tambahan ya, melainkan nanti dengan mekanisme tabaruk ya, bisa hibah, bisa wakaf ataupun infak ya, ataupun dengan mekanisme sirkah seperti yang tadi saya sampaikan ya. Seperti itu, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Memang skema ini harus kalau memang sesuai syariah kafah, maka seharusnya kalau emang ini untuk rakyat, untuk keadilan, itu pinjamannya itu tidak ada tambahan atau bunga ya. Maka kalau bisa itu akadnya tabaruk atau syirkah tadi, seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Agris tadi. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa eh, sebuah uang 3 miliar ini adalah sebuah amanah ya untuk umat ini, sebuah amanat ya amanah yang diberikan dari pemerintah untuk umat manusia di Indonesia ini. Maka dari itu kalau dari saya ingin menanyakan lagi eh
Eh, Jika dana 3 miliar ini adalah suatu amanah umat, bagaimana kita memastikan tata kelola Kopdes memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi syariah secara kafah? Dan peran apa yang harus diambil oleh anggota parlemen atau pemerintah daerah dan ulama setempat agar aset Kopdes tidak diselewengkan atau hulul atau didominasi kepentingan segelintir elit desa atau Baisyir. Eh, Kalau gitu bagaimana pendapatnya Ustaz? Apa tuh? Iya, jadi tadi yang pertama tentang bagaimana kita memastikan ya, Iya, karena ini dana umat ya. iya, Jika dana tadi ini 3 miliar tadi ya per koperasi desa itu kemudian kita sebut sebagai amanah umat ya, maka kemudian pengelolaannya pun wajib tunduk pada beberapa prinsip dalam syariah ya. Misalnya yang pertama adalah al-amanah ya di situ. Setiap pengelola itu wajib untuk bisa mempertanggungjawabkan ya harta itu kepada publik dan kepada Allah ya. Jadi kan itu amanah ya yang kemudian apa namanya dibebankan kepada pengelola. Kemudian yang kedua itu terkait dengan pengawas ya atau hisbah ya. Ya. Ini harus ada lembaga pengawas syariahnya gitu yang di situ independen yang tidak ada campur tangan dari pihak-pihak lain. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan keputusan jamaiyah ya. Maka keputusannya itu eh, keputusan-keputusan strategisnya itu nanti bisa diambil secara berjamaah ya sesama anggota gitu ya. Bukan top down dari pusat gitu. Hmm, Ya. Program Koperasi Merah Putih ini yang top down dari pemerintah pusat ya itu malah berpotensi untuk menyalahi asas syariat ya ataupun asas sukarela di dalam sebuah koperasi gitu ya. Dan memang ini nampaknya program ini lebih condong ke semacam membangun popularitas pemimpin ya, ya. Dengan menggunakan dana desa ya ya iya, ini resikonya akan diselewengkan itu tinggi banget gitu ya. iya, Nah, heeh, dalam dalam syariah itu ini termasuk kalau yang seperti itu tadi ya yang kemudian diselewengkan tadi ini termasuk pada gulul ya atau oh iya, pengkhianatan terhadap amanah publik gitu. heeh, Kemudian terkait dengan peran tadi ya, peran iya, anggota ataupun pemerintah ataupun ulama di sini, maka di sini anggota koperasi itu dia berhak untuk kemudian melakukan kontrol ya, baik itu kontrol moral ataupun administratif ya, atau iya, muhasabah gitu ya. iya, Tidak sekedar dia menjadi konsumennya aja gitu. Ya, iya, jadi dia bisa melakukan kontrol. Kemudian pemerintah daerah ya, maka di sini dia wajib untuk memfasilitasi ya bukan mengendalikan ya di sini ya. Jika kemudian terlibat maka sebagai apa namanya dia sebagai wakil di sini ya, bukan sebagai pemilik modal ya dia sebagai pemfasilitasi yang kemudian bisa mewakili itu ya. Kemudian yang ketiga terkait ulama tadi ya, maka di sini ulama ini harus berperan ya, berperan menjaga supaya makosid syariahnya ya itu jalan gitu ya. Jadi di sini dia memastikan juga nantinya tidak ada akad-akad yang bermasalah ya, tidak ada riba, tidak ada goror ya, ataupun tidak ada monopoli ya, ataupun ya tadi kepentingan-kepentingan segelintir elit saja ya. Sehingga di sini kemudian dibutuhkan transparansi ya bukan bukan hanya sekadar laporan keuangan saja ya, tapi juga niatnya benar ya, kemudian akadnya juga tepat ya, dan kemudian distribusinya itu juga harus terbuka kepada masyarakat ataupun publik ya. Hal ini ada di dalam sistem uh, syariah, sistem Islam yang ideal ya, di mana khilafah ya ada
sebuah lembaga yang namanya Baitul Mal ya, yang pada masanya itu bisa menegakkan mekanisme ini secara baik ya, secara struktural ya, karena ini memang diawasi oleh masyarakat ataupun diawasi oleh hakim ya ataupun kodi hisbah ya seperti itu. Itu Mas jawaban saya. Hmm. Ya, Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya terkait terkait eh, pertanggungjawaban tentang amanah 3 miliar ini yang akan diberikan kepada Kopdes untuk orang-orang yang di desa, untuk umat, untuk warga-warga yang mungkin mereka kekurangan juga. Terima kasih atas jawabannya. Nah, itu dari beberapa kesimpulan tadi saya bisa mengambil bahwa memang seharusnya dari setiap koperasi desa itu mereka itu independen dan tidak ada orang yang eh, me, menga- apa sih namanya? Tidak ada orang yang mengambil kekuasaan itu atau eh, yang mencolok bahwa yang akan dijadikan untuk boneka Komdes tadi, biar tidak ada penyelewengan dana tersebut. Dan juga sebenarnya ada pengawasan dari DPS atau beberapa ulama yang siap untuk menanggulangi bila memang akad-akadnya tidak sesuai atau seperti halnya itu. Dan mungkin untuk berapa jawabannya tadi saya sangat dapatkan rezeki yang baru, dan terima kasih juga pada Ustadz Agris atas waktunya juga, atas kesempatannya dengan ilmu-ilmu yang sangat-sangat buat kita itu paham akan bagaimana seharusnya di eh, apa, penyebaran dana ini 3 miliar ini secara komprehensif dan sesuai dengan syariah. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Mungkin cukup sekian dari saya, dan sampai jumpa pada pemirsa TV. Kalian jangan lupa untuk selalu komen, like, and subscribe, eh, dan share juga. Kalau kalian ada pertanyaan lagi atau pertanyaan yang menarik, boleh langsung komen di bawah sini. Oke, jangan lupa. Terima kasih dari saya, dan terima kasih pada Ustadz Agris sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.